Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor Bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Baik, kita lihat pertanyaannya untuk nomor 1 itu. Oke, ini teksnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6 paragraf dengan soalnya ada di paling terakhir ini ya. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Attitude atau tone-nya ya, mirip ya. Bagaimanakah, apakah optimis dengan sesuatunya yang dibahas di teksnya tadi? Apakah concerned, merasa optimis? Concerned ini berarti prihatin ya. Biasanya kalau untuk concern ini kalau ada sebuah masalah yang dimana butuh untuk penyelesaiannya. Indifferent itu artinya acuh ya, tidak peduli. Ini kata lain dari ignorant ya, untuk indifferent. Interested, tertarik dengan sesuatu, tertariknya terhadap hal yang positif seharusnya ya, tertarik ke hal yang positif harusnya. Kemudian tolerant itu bisa mentolerir ya, atau bisa memaafkan. Bisa tolerir, memaafkan, memaklumi bisa ya, memaafkan atau memaklumi sesuatu. Optimistik tentunya ini optimis ya. Mirip sih ya. Berarti memiliki pandangan yang positif terhadap sesuatu. Nah, kita lihat di sini teksnya tentang apa? Yaitu bisa kita lihat di sini ya. Kata kuncinya we cannot live without water. Oke, air ya. Critical for proper body and brain function, untuk fungsi tubuh dan otak. Oke, berarti hubungannya antara air dengan fungsi tubuh. Enables our blood, ini salah satu kegunaannya ya, untuk bisa bersirkulasi dalam tubuh kita dan membuat kita tetap berenergi. Good news, most people can handle mild amounts of dehydration. Oke, kata kunci selanjutnya dehydration, yaitu kekurangan cairan ya. Body regulates, internist ini ahli penyakit dalam. In private practice, the body regulates fluid balance through a number of complex pathways. Oke. Kita coba cek apakah di paragraf-paragraf selanjutnya ini masih banyak membahas mengenai water dan juga dehydration ya. Simpler is careful to point out the difference between being low on fluids, cairan ya, berhubungan dengan water pastinya. Clinical, dehydration. Nah, dehydration lagi. So how much water do you need? Water lagi. Oke. Berapa air yang diperlukan oleh tubuh dalam sehari-harinya ya. Lalu di sini juga ada kata fluids lagi ya. Kemudian those fluids can come virtually any drink and some foods. Oke. Lalu di paragraf terakhir, all things considered make sense clue into symptoms that can signal the need for some fluids. Couple signs to pay attention to. Akhirnya maksudnya di sini berarti si teks ini membahas mengenai kebutuhan air ya, agar tubuh tidak mengalami dehidrasi, karena air itu sangat membantu ya, membantu fungsi tubuh di mana bisa membuat orang itu tetap keadaan yang bugar atau sehat, yaitu bisa memperlancar sirkulasi atau peredaran darahnya. Berarti di sini bukan positif terhadap water dan dehydration ya, tapi ini adalah sesuatu yang memprihatinkannya bagaimana bahwa ini adalah sebuah masalah yang jika tidak diatasi akan berakibat fatal ya. Kekurangan cairan berarti kan di sini dikatakan dari awal ya, ini critical, kritis, penting untuk tubuh, fungsi tubuh dan otak. Kalau tidak ada air berarti ini tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, di situ memprihatinkannya kalau mengalami kekurangan cairan atau dehydration ya, itu akan membuat fungsi tubuh tidak maksimal. Jadi untuk attitude-nya dari writer-nya itu bukan optimis pastinya ya, bukan optimis dan bukan juga memaklumi si dehidrasinya, enggak ya.
Kalau memaklumi arti kan dia menormalkan atau membuat dehidrasi ini sebagai sesuatu yang biasa aja, bukan sesuatu yang memprihatinkan atau harus ditangani gitu ya. Interested, tertarik juga bukan, ini bukan sesuatu yang positif ya. Tidak peduli juga bukan, kalau dia tidak peduli nggak mungkin dia membahas panjang lebar tentang dehidrasi ini. Dan akhirnya kita menemukan jawabannya, yaitu adalah lebih ke concern, masalah mengenai dehidrasi ini hubungannya dengan tadi kebutuhan air ya, cairan untuk tubuh kita sebagai manusia. Jadi itu dia jawabannya untuk nomor ini. Oke, lanjut soal nomor 2. Untuk nomor 2 masih dengan teks mengenai water dan dehydration tadi ya, yaitu adalah ada di sini soalnya. The paragraph following the passage will likely talk about, following the passage ya, berarti yang setelahnya. Artinya kita diminta untuk menebak lanjutannya dari teks ini, yaitu petunjuknya adalah kalimat paling terakhir dari teksnya ya. Paragraf terakhir, kalimat paling terakhir. Itu di sini ya. Bisa kita lihat. All things considered, pertimbangkan ya semua hal, make sense to clue in to symptoms, gejala ya, atau pertanda that can signal the need for more fluids. Signal atau gejala pertanda di tubuh ya yang kelihatan bahwa tubuh itu membutuhkan lebih banyak cairan. Here are couple signs, sama dengan tadi signal, signs, symptoms sama. Yang perlu diperhatikan, you are thirsty, kamu haus. It may seem obvious, kelihatannya jelas banget. But a dry mouth, mulut yang kering, dan seberapa haus kamu ya, do correlate, berhubungan dengan seberapa terhidrasinya kamu. Maksudnya terhidrasi di sini apakah cukup kebutuhan cairannya ada dalam tubuh tersebut ya. Apakah kalau kurang berarti dehidrasi, kalau stay hydrated berarti tetap terpenuhi kebutuhan cairannya dalam tubuhnya ya. You are lightheaded. Lightheaded ini kayak palanya tuh ngerasa kayak kayak ngawang gitu, kayak mungkin bukan berhalusinasi sih ya, tapi lebih kepada biasanya tuh ya pusing gitu ya. Or worn out di sini ya, merasa kelelahan ya. You may be dehydrated kalau merasa pusing, lightheaded and worn out. And your urinnya ya extra dark, ini sangat gelap urinnya. Concentrated urine is a clear indicator that you are dehydrated. Kalau ini clear ya, dehidrasi. It means your urine has more waste in it. Ini indikasi yang jelas ya, bahwa kalau urinnya itu gelap berarti itu menandakan si urinnya mengandung banyak ya istilahnya sampahnya ya dari dalam tubuh. Berarti ini semua tadi ya itu adalah tanda-tanda dari orang yang dehidrasi ya, tanda-tanda orang mengalami dehidrasi. Artinya paragraf selanjutnya kemungkinan akan membahas mengenai hal yang sama dengan apa yang dibahas di kalimat terakhir, paragraf terakhir dari teks barusan ya. Yaitu kita coba lihat di sini, di jawaban yang A dikatakan more signs of dizziness. Nah, ini salah karena bukan gejala dari pusing saja, karena tadi pusing itu hanya salah satu gejala dari dehidrasi ya. Jadi jawaban A salah. Yang B, more clues of being thirsty. Nah, thirsty ini salah satu indikasi juga bahwa orang itu mengalami dehidrasi. Nah, salah satunya ya, bukan dia ini clue terhadap si rasa hausnya, bukan. Yang C, more symptoms of lightheaded. Lightheaded juga bukan, karena ini sama dengan thirsty, ini salah satu gejala dari dehidrasi juga. More symptoms of dehydration. Nah, kemungkinan yang ini. Sedangkan yang E, more indicators of having bad urine, ini juga sama dengan jawaban yang B, C, dan yang yang A juga sama ya. Ini gejala-gejala semuanya dari dehidrasi. Artinya semuanya tadi A, B, C, dan E membahas hal-hal yang yaitu gejala dari si dehidrasinya. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut atau lebih banyak lagi symptoms atau gejala mengenai dehidrasi. Jawabannya yang delta. Itu dia. Lanjut soal nomor 3.
Pertanyaan untuk nomor 3 yaitu adalah oke, ini pertanyaannya ya. The passage can be best summarized as. Oke, kata kunci di sini adalah ringkasannya ya, summarized. Kalau ringkasan berarti kita mengumpulkan informasi-informasi penting dari tiap paragrafnya. Paragraf tadi ya, kita sudah melihat ada kata kuncinya, pertama adalah air ya, air atau cairan, water and fluids, kemudian ada hubungannya dengan dehydration, dimana kalau tubuh kekurangan air ya, dimana air ini bisa sangat membantu dalam memaksimalkan fungsi tubuh. Kalau tidak ada air atau kekurangan cairan, maka akan mengalami dehidrasi tersebut. Oke, ini ya bisa kita lihat tadi ya. Water tidak bisa hidup tanpa air karena air ini bisa penting ya untuk proper body and brain function. Enables our blood flow properly. Stay energized. Untuk apa? Agar tidak terkena dehydration tadi ya. Most people can handle months of dehydration. Regulates fluid balance through number of complex pathways. Urine production juga. Ini between being low on fluids and clinical dehydration. Ada dehydration ya. Dehydration, kemudian water, berhubungan juga dengan ya tadi ada fluids juga. Fluids di sini untuk mencegah dehidrasi ya. Ini ada symptoms-nya juga, gejala di mana orang itu mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi ini ya. Artinya jawabannya ini, apakah yang A, water is important to support body and brain function? Betul, tapi itu adalah informasi penting atau main idea yang ada di paragraf pertama. Sedangkan kalau summary semuanya harus tercover ya. Kemudian yang B, people need to drink a lot of water to prevent dehydration. Betul, tapi dia tidak membahas bahwa air ini penting gitu ya. Hanya dikatakan untuk prevent dehydration-nya aja. Yang A kurang tepat, yang B kurang tepat. Yang C, feeling thirsty is one important signal of dehydration. Nah, kalau misalkan dikatakan summary-nya adalah feeling thirsty is one of important signal of dehydration, berarti semua teksnya ya, satu teks itu membahas hanya gejala feeling thirsty aja. Nah, kurang tepat makanya ya jawaban yang C ini. Sedangkan yang D, people need to pay attention to the indications of dehydration, itu lebih kepada orang-orang harus menyadari atau memperhatikan pertanda dari dehidrasi, yang mana ini tidak mendominasi keseluruhan teksnya. Makanya paling tepat adalah jawaban yang E, yaitu water is critical to human life, penting, oleh karenanya harus tahu signals atau pertanda dari dehidrasi. Agar apa? Agar orang bisa tetap menjaga fungsi tubuhnya dengan maksimal. Yang tepat adalah jawaban yang E, paling mewakili keseluruhan teksnya. Itu dia. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Untuk nomor 4 ini pertanyaannya adalah, sebentar, ini tidak. Oke, ini dia. What will happen? Apa yang akan terjadi ketika kamu olahraga lebih banyak dalam satu hari? Oke, ini berarti pertanyaannya lebih ke stated detail ya. Harusnya kata-kata ini ada di teksnya. Lebih tepatnya itu ada di paragraf yang mana dia? Paragraf keempat ya. How much water do you need? What about the old standby recommendation? Oversimplification, dan di sini ada nih ya. The weather, your diet, cuaca, makanan yang kamu makan, dan juga kebiasaan olahraga are all a factor in how much water you need. Ini adalah faktor-faktor seberapa banyak air yang kamu butuhkan. Some days, di beberapa hari kamu akan membutuhkan lebih banyak cairan, sedangkan di hari-hari lainnya tidak. Artinya di sini sesuai dengan pertanyaannya, kalau orang berolahraga lebih, artinya di sini kebutuhan airnya atau cairannya akan lebih banyak. Maka jawaban yang tepat, kita lihat di sini pilihan jawabannya, you will drink more, tidak tepat. Ini tidak disebutkan tadi di paragraf 3 yang ada kata-kata dari kalimat soalnya ya. Urinate more juga bukan.
Dehydrate quickly, bukan dehydrate quickly, tapi lebih butuh cairannya dulu ya, membutuhkan lebih banyak cairan. Need more fluids, ini dia jawabannya, will be dehydrated. Jelas ini tidak langsung ya, tidak langsung dehydrated, tapi butuh fluidsnya dulu. Karena tadi benar-benar dikatakan dengan kita lebih banyak olahraga ya, karena olahraga ini juga menentukan seberapa besar kebutuhan kita akan cairan tersebut. Kalau misalkan olahraga lebih banyak, artinya akan lebih banyak butuh cairan tubuh kita ya. Jelas jawabannya adalah yang delta. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5. Kali ini beda teksnya ya. Teksnya di sini hanya satu paragraf. Thrift store business has gone big time. Oke. Soalnya adalah di sini the underlined word can. Oh, ini can-nya ada di mana nih can-nya ya? Can. Oke, can-nya ada di sini ternyata ya. Consumers can turn their old stuff. Artinya apa? Oke, can itu seperti yang kita tahu biasanya ini adalah kata bantu modals ya, modal auxiliaries yang biasa digunakan untuk menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu. Misalkan I can study more than 5 hours, misalkan seperti itu ya. Berarti ada kemampuan atau ability ya, kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi ada can ini digunakan untuk hal yang lainnya. Kita lihat. Yang A, possibility, kemungkinan. Nah, can bisa juga menggunakan possibility ya. Request biasanya menggunakan may. Ya. Permintaan ya. May I have your number, misalkan request seperti itu. Recommendation ini lebih menggunakan should ya. Seharusnya, saran. Ability ini bisa menggunakan can. Possibility tadi bisa menggunakan can ya. Bisa juga menggunakan may untuk possibility. Sedangkan certainly, sesuatu yang pasti itu biasanya antara must yang untuk kewajiban atau bisa juga yang lebih pasti dari must untuk menyatakan sesuatu yang lebih pasti ya, sebuah fakta, yaitu menggunakan to be. Bisa menggunakan is atau menggunakan are. Contoh misalkan kalau aku memperkenalkan diri, hello, my name is Adit, misalkan. Menggunakan is. Nggak mungkin aku bilang, my name can be Adit. Berarti kan aku nggak yakin kalau nama aku Adit. Ya. Jadi ada tingkat kepastiannya dari sesuatu itu menggunakan is atau are ketika menyatakan sebuah fakta. Ya. Oke. Nah, can di sini bisa antara dua. Artinya untuk request, kita nggak bisa ya menggunakan apa tadi untuk jawabannya ya. Lalu recommendation juga tidak. Untuk certainly itu juga tidak. Antara ability dan juga possibility. Oke. Di sini kalimatnya adalah konsumen dapat mengubah barang tua mereka menjadi uang untuk membeli pengganti atau produk lainnya. Apakah mereka literally benar-benar bisa memiliki kemampuan mengubah barang-barang bekas mereka untuk menjadi barang yang bisa menggantikan atau yang baru? Tentunya tidak semua orang seperti itu. Yang dimaksud di kalimat ini adalah ada kemungkinan barang-barang yang mereka punya bisa diubah untuk menjadi uang, yaitu dengan menukarkannya ke orang yang membutuhkan gitu. Ya, makanya di sini tidak bisa kita bilang ini adalah ability atau kemampuan seseorang bisa mungkin menyulap gitu ya, barang yang bekas menjadi barang baru atau menjadi uang gitu ya. Lebih tepatnya adalah possibility atau kemungkinan bisa untuk diubah seperti itu ya. Itu dia jawabannya yang A. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6 adalah, oke, ini teks baru dengan hanya satu paragraf pendek ya. Pertanyaannya adalah how is the information in that paragraph organized? Bagaimana ini di susunnya ya? Apakah ini yang A, statement di awal tuh semuanya statement ya. Statementnya itu adalah bahwa di sini di bahasa Jepang kata semut
ditulis dengan, ini kanjinya ya, kata huruf kanjinya ya, dengan menggabungkan dua karakter di kanjinya itu ya. Satu itu artinya serangga, satunya lagi artinya itu adalah kesetiaan, loyalty ya. Indeed ya, memang individual ants completely loyal, sangat setia terhadap teman-temannya ya, atau sesama semutnya. Mereka menunjukkan banyak contoh dari selfless cooperation, dari kerjasama yang tidak egois, nih lawannya selfish ya, selfless. While extremely extreme, pun ekstrim, tidak gagal untuk memenangkan kekaguman manusia, selalu membuat manusia itu kagum. Apakah yang A, statement followed by examples and explanation? Bisa jadi. Ya, maksudnya example di sini adalah untuk menunjukkan contoh yang membuktikan bahwa statement yang di awal itu memang benar gitu ya. Yang B, research findings, kita tidak menemukan tadi ada menurut penelitian mana gitu ya, bukan yang B. Sedangkan yang C, statement followed by explanation organized from general to specific, ini enggak, karena tidak membahas mengenai, misalkan tadi di awal disebutkan tentang ants secara umum ya. Kemudian ada menyebutkan ada semut api, ada semut misalkan semut rangrang atau semut dan jenis-jenis semut lainnya pokoknya ya. Itu tidak disebutkan jenisnya secara detailnya ya. Kemudian yang D, organize cause and effect, tidak ya, tidak disebutkan penyebab dan juga akibat ya. Bukan berarti tadi karena ada kanji seperti itu akibatnya semut menjadi loyal gitu, enggak ya. Yang E, definition, ini tidak ya, definition and explanation. Definition tidak ada karena di teksnya tadi ya, statementnya tidak diikuti oleh definition, misalkan individual ants ini adalah sebuah spesies yang bagaimana, ini tidak ada. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah jawaban yang A, yaitu dicontohkan langsung ya, ada menunjukkan bahwa kata kanji di bahasa Jepang ini benar, menunjukkan bahwa ini adalah serangga yang loyal. Memang individual ants ini adalah hewan yang loyal terhadap, maksudnya serangga yang loyal terhadap their fellow ants, terhadap sesamanya. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang A, itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video selanjutnya? Kalian boleh loh tulis komentar kalian di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan